Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 5 aktivitas ataupun 5 games atau 5 permainan yang dapat kita laksanakan atau lakukan di dalam kelas vocabulary. Jadi topiknya kita akan membahas beberapa vocabulary yang kemudian kita dapat gunakan aktivitas-aktivitas berikut ini. Kita mulai saja. Yang pertama adalah games ataupun aktivitas mind mapping. Jadi mind mapping pertama kali diciptakan oleh Tony Buzan, seorang warga negara Rusia, yang kemudian kita bisa aplikasikan ke dalam sebuah aktivitas vocabulary. Jadi pertama kita tulis dulu sebuah kata utama, misalnya animal, ya, yang mudah saja dulu, animal, hewan. Kemudian kita buat beberapa cabang dari animal tersebut. Kita bisa modif, kita bisa gambar, terserah. Yang kemudian tugas siswa adalah menuliskan beberapa nama-nama binatang dalam bahasa Inggris. Misalnya goat, kambing, kemudian ada lion, ada crocodile, ada duck, dan lain-lain. Nah, kemudian dari setiap hewan tersebut, jika kita inginkan, kita bisa lebih perpanjang lagi. Dari kambing tadi kita buat beberapa kosakata yang berkaitan dengan kambingnya. Misalnya bleat, mengembik, begitu, bunyi kambing ya. Kemudian ada legs, kaki, dan seterusnya, hingga semakin spesifik terhadap beberapa kosakata yang berkaitan dengan kambing. Games yang kedua yaitu adjective plus noun. Jadi tugas kita sebagai guru adalah membuat beberapa kata adjektif yang kemudian tugas siswa adalah melanjutkan dengan sebuah kata benda setelah kata adjektif yang kita buat. Sebagai contoh misalnya old, O-L-D, ya, itu adalah kata sifat kan. Nah, jadi kemudian tugas siswa adalah menuliskan satu buah kata benda yang cocok dengan kata old. Misalnya old man, pria tua misalnya, atau old house, misalnya begitu. Yang kedua misalnya adalah smart. Smart juga kata sifat ya, smart. Kemudian siswa kita diharapkan menuliskan satu kata benda yang berkaitan dengan kata smart. Misalnya student, smart student, atau misalnya teacher, smart teacher, dan seterusnya. Games yang ketiga juga melatih kosakata mereka atau vocabulary mereka yang saya kira sudah sering dilakukan oleh beberapa guru, yaitu arranging the letters atau menyusun huruf menjadi kata yang tepat ya. Jadi kita siapkan dulu beberapa kata alfabet dalam bahasa Inggris A, B, C sampai Z yang sudah kita pisah-pisah, dan tugas siswa adalah membuat kata sebanyak mungkin menggunakan huruf A sampai Z yang sudah kita siapkan tadi. Games yang keempat bisa kita lakukan tanpa persiapan, kita bisa lakukan mendadak, spontan saja, yaitu kita harapkan siswa menyebutkan beberapa benda yang ada di dalam kelas, dalam bahasa Inggris. Siswa yang kita tunjuk misalnya harus menyebutkan 2 benda yang ada di dalam kelas yang mereka tahu dalam bahasa Inggris. Siswa yang lain menyebutkan lagi 2, siswa yang lain menyebutkan 2, hingga semuanya menyebutkan 2 benda yang ada di dalam kelas. Games yang kelima, kita harus menyiapkan sebuah kalimat ya, kalimat sempurna begitu, full kalimat, yang kemudian dari satu kalimat tersebut ada satu kata yang salah ya. Bisa salah, kita salahkan satu huruf, misalnya ada mistyping di situ, yang kemudian tugas siswa adalah menganalisa mana yang salah dari satu kalimat tersebut, kata mana yang salah dari satu kalimat tersebut. Kita bisa siapkan misalnya untuk satu siswa bisa 10-15 kalimat. Oke kawan-kawan, itu tadi 5 games ataupun aktivitas vocabulary yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita. Semoga memberi manfaat dan memberi dampak yang baik kepada para siswa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Terima kasih.